Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mikologi. Pada video kali ini kita akan latihan soal mengenai TWK yang materi tentang Pancasila. Sekedar informasi bahwa pada CPNS 2019 soal Pancasila ini banyak keluar tentang pengamalan Pancasila. Jadi teman-teman harus berhati-hati, pahami butir-butir Pancasila supaya teman-teman sukses di materi ini. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat dengan UUD 1945, E. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia. Jawabannya yang A. Sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiaski di atas UUD 45, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lanjut nomor 2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan UUD 1945, D. Piagam Jakarta, E. Kitab Sutasoma. Jawabannya yang C. Pembukaan 1945. Ini terdapat dalam alinea keempat ya. Saya bacakan alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi gitu ya. Jawaban yang paling benar ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nomor 3. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, E. Sila pertama. Jawabannya yang B. Sila ketiga. Pada sila persatuan Indonesia ini ada butir-butir Pancasila di poin kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nomor 4. Secara harfiah Pancasila artinya A. 5 pedoman kebangsaan, B. Falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara, C. 5 komponen penting, D. Dasar yang memiliki 5 unsur, E. 5 unsur hidup manusia. Jawabannya yang D. Dasar yang memiliki 5 unsur. Secara harfiah itu artinya secara kata ya, kata per kata. Pancasila itu kan tersusun dari 2 kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi kalau digabung, dasar yang memiliki 5 unsur. Lanjut nomor 5. Suka bekerja keras merupakan pengamalan sila pada Pancasila yang berlambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Jawabannya yang E. Padi dan kapas. Pada sila kelima ini memiliki 11 butir pengamalan Pancasila. Suka bekerja keras merupakan suka bekerja keras itu termasuk ada di poin ke-9.
Ini teman-teman bisa lihat di TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ya, butir-butir pengamalan Pancasila. Nanti pahami semua, soalnya pada CPNS 2019 soal-soal semacam ini banyak keluar. Lanjut nomor 6. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila pada Pancasila yang berlambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Jawabannya B. Rantai lah. Ini teman-teman yakin udah pada tahu semua ya. Bintang untuk sila kedua, sila pertama, rantai sila kedua, C. Pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas sila kelima. Nomor 7. Salah satu usulan asas dari dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI yaitu A. Kesejahteraan rakyat, B. Ketuhanan yang berkebudayaan, C. Kekeluargaan, D. Persatuan, E. Nasionalisme. Jawabannya yang A. Kesejahteraan rakyat. Jadi pada sidang BPUPKI yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan asas negara dalam pidatonya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun secara tertulis Muhammad Yamin mengusulkan agak berbeda dengan usulan yang sebelumnya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian untuk ketuhanan yang berkebudayaan ini usulan dari Insinyur Soekarno, kekeluargaan dari Supomo, persatuan juga dari Supomo, dan yang terakhir kebangsaan Indonesia ini usulan dari Insinyur Soekarno juga. Lanjut ke nomor 8. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya yang kedua. Yang kedua ya. Lanjut nomor 9. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya yang C, Persatuan Indonesia. Ada di poin ke-7. Lanjut nomor 10. Siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI? A. Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno, B. Muhammad Hatta, Wahid Hasyim dan Soekarno, C. Haji Agus Salim, KRT Raja Manwedyodiningrat dan Muhammad Hatta, D. Dr. Cipto Mangunkusumo, Suryadi Suryaningrat dan Dawes Dekker, E. Supomo, Ahmad Subarjo dan Muhammad Yamin. Jawabannya yang kalau teman-teman tadi konsentrasi di nomor sebelumnya tadi udah dibahas tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Jawabannya yang A ya. Wah, jadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Jadi sekian dulu latihan soal kita tentang Pancasila kali ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.